Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Sentilan Ferdinand Hutahian telat, kebodohan Pemprov DKI kocak, memang tukang ngibul. Ditulis oleh tim Redaksi Jurnal dari berbagai sumber. Anies ini terkait dengan manajemen beliau mengelola Jakarta yang begitu kompleks masalahnya, begitu banyak masalah ya. Tetapi saya memperhatikan Anies tidak melakukan hal yang sepatutnya dan sepantasnya. Pegiat media sosial Ferdinand Hutahian baru-baru ini memberikan komentar terkait program Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yaitu sumur resapan. Lewat akun Twitter pribadinya, ia melampirkan potongan berita yang berjudul "Nol sumur resapan di Jakarta Utara karena menggali 1 meter sudah ketemu air". Hal tersebut langsung ditanggapi oleh Ferdinand. Ia mengungkapkan bahwa apa yang dilakukan oleh Pemprov Jakarta ini benar-benar bodoh. Anies juga pernah mengatakan bahwa ada data tanah Jakarta naik ketinggiannya. Namun, kata Ferdinand, data tanah seperti ini saja nggak punya. Kata Ferdinand, Kang ngibul. Seperti diketahui melansir dari Tempo, tidak semua wilayah di Jakarta dibangun sumur resapan. Jakarta Utara misalnya, tidak ada pembuatan sumur resapan di wilayah yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa ini. Kepala Seksi Pemeliharaan Drainase Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Utara Yursid Suryanegara mengatakan tidak ada proyek pembangunan sumur resapan di wilayahnya karena kondisi lahan yang sudah jenuh. 1 meter lebih sedikit sudah ketemu air tanah. Jadi proyek sumur resapan Dinas SDA DKI memang tidak ada di Jakarta Utara. Karena lahan yang sudah jenuh menyebabkan tanah tidak mampu menyerap air dan hanya melintasi permukaan tanah. Untuk mengurangi genangan air di ruas jalan, Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Utara menempatkan tanggul tangkapan air atau polder di kawasan yang kerap tergenang saat hujan. Salah satunya adalah di kawasan Kelapa Gading dan juga sekitarnya. Di kawasan Kelapa Gading, tepatnya di Jalan Boulevard Arta Gading, saat sedang ada pengerjaan polder oleh Dinas SDA DKI dengan total luasnya lebih dari 70 hektar. Proyek ini ditargetkan selesai pada Desember 2022. Polder Arta Gading merupakan salah satu program antisipasi genangan yang dijalankan oleh Dinas SDA Provinsi DKI Jakarta dengan pelaksanaan kerjasama operasi atau KSO PT Adikarya, PT Jaya Konstruksi, dan PT Labi GTJ. Proyek polder ini meliputi pembangunan rumah pompa termasuk landscape, tanggul waduk, saluran penghubung dengan box culvert, serta pintu air. Adapun rumah pompa yang dibangun di dekat Mall Arta Gading mempunyai kapasitas 7 meter kubik per detik, dan di seberang dekat Kali Beutik juga ada pompa yang sama kekuatannya 7 meter kubik per detik. Dengan adanya pompa yang terbangun ini diharapkan apabila terjadi genangan nanti di Arta Gading, Kelapa Gading, dan sekitarnya bisa langsung surut dalam 3 hingga 4 jam. Selain itu juga dalam sistem polder ini nantinya ada pekerjaan pintu air di 5 titik sepanjang Kali Beutik. Pada ujung utara ada di Kelapa Gading hingga ujung selatan di kawasan Pegangsaan dengan total terdapat 5 pintu air. Selain itu, untuk mencegah naiknya air dari Kali Sunter, maka akan ditinggikan dengan dinding di sekitar segmen Arta Gading ke arah utara dengan tinggi 500 meter. Cara seperti ini lebih sesuai untuk Jakarta Utara dibandingkan membuat sumur resapan. Memang juga dilihat debit air yang ada di Jakarta Utara sudah semakin naik, bahkan jika Pulau Jawa diperkirakan tenggelam, maka wilayah Jakarta yang pertama tenggelam ya wilayah Jakarta Utara. Dan terkait sumur resapan yang semakin berpolemik, jika saya ditanya apa solusi dari kesalahan pembangunan lubang-lubang sumur resapan ini, solusinya ya tutup lagi dengan tanah, timbun dan tutup rapat, jadikan jalan semulus sebelumnya. Dengan begitu serapan anggaran akan lebih baik lagi. Memang itu akan menimbulkan pertanyaan, untuk apa proyek yang menghabiskan ratusan miliar itu dibangun kalau pada ujungnya malah ditutup seperti tidak pernah ada apa-apa sebelumnya? Jawabannya, ya karena memang hanya itulah satu-satunya solusi terbaik yang ada sekarang. Kita nggak punya pilihan lain. Apa bisa sumur tersebut direnovasi dan diperbaiki agar berfungsi sesuai dengan imajinasi Anies Baswedan? Nggak bisa. Apa bisa sumur tersebut dibiarkan saja seperti sekarang agar tidak tambah rugi kalau ditutup? Nggak bisa juga, karena jalanan jadi rusak dan pengendara terancam kecelakaan. Jadi daripada terjadi masalah, ya mending selesaikan saja dengan mengembalikannya ke posisi semula. Dari sini kita bisa melihat betapa Anies ini tidak mampu bekerja, karena untuk menyelesaikan pekerjaan remeh-temeh seperti trotoar saja dia tidak mampu.
Jadi kebijakan-kebijakan yang seolah pro rakyat itu sebenarnya justru merusak tatanan Jakarta yang sudah lebih baik. Sementara Anies hanya bisa melakukan bongkar pasang dan menciptakan kemacetan-kemacetan baru karena pasar diizinkan jualan sampai di tengah jalan. Entah apa maksud Anies, entah apa alasan yang melatar belakanginya. Tapi intinya kita bisa melihat betapa Anies ini tidak punya pendirian, tidak punya tujuan yang jelas dengan setiap pekerjaan yang dilakukannya. Jakarta hanya buang-buang uang untuk program pasang bongkar pasang, sesuatu yang sudah terlanjur dikerjakan kemudian dibongkar dan dikembalikan ke seperti semula. Ini sudah berkali-kali terjadi. Bagaimana menurut Anda? Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Reuni 212 bakal tetap digelar. Guntur Romli usul digelar di rumah Anies Baswedan saja, bersama burungnya Anies. Ditulis oleh tim Redaksi Jurnal dari berbagai sumber. 212 dari aksi kemudian reuni dan sebagainya, ini merupakan upaya untuk menjadikan Indonesia seperti Suriah. Ingin menjadikan Indonesia seperti Suriah dan penuh kekacauan. Dan pola-polanya sebenarnya itu mereka sudah lakukan. Cuma berhasil atau tidaknya sampai saat ini alhamdulillah itu tidak terjadi. Tetapi pola-pola yang mereka lakukan itu pola yang sama mereka lakukan. Yang pertama adalah politisasi agama. Politikus PSI Muhammad Guntur Romli mengusulkan agar reuni Akbar 212 digelar di rumah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sebab Guntur Romli menilai mereka para aktivis 212 merupakan pendukung Anies Baswedan. Jadi nggak usah malu-malu juga untuk mengakui. Melansir dari Fajar, Guntur Romli menuding reuni 212 yang ngotot digelar karena di-backing oleh Anies Baswedan. Menurut Guntur, hal tersebut merupakan tanggung jawab lokasi acara, seperti pada tahun-tahun sebelumnya Anies juga datang, juga ke acara miladnya FPI. Dan daripada reuni 212 ini bikin masalah buat semua warga Jakarta, bikin kerumunan, macet jalan, dan lain-lain, sebaiknya reuni 212 digelar di rumah Anies Baswedan saja. Sebelumnya, panitia reuni 212 akan bertemu dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada hari Senin ini guna membahas pelaksanaan reuni 212. Pihak yang akan bertemu atau rapat ialah Asisten Sekda Bidang Tata Pemerintahan Sigit Wijatmoko. Namun rapat tidak dilaksanakan secara langsung tetapi secara virtual. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Sulpan memberikan kabar terbaru soal izin reuni 212. Dia mengaku sejauh ini pihaknya belum memberikan izin penyelenggaraan acara reuni Akbar 212 tersebut. Sementara itu, Polda Metro Jaya sampai hari ini belum mengeluarkan izin untuk kegiatan tersebut. Dan kita juga berharap semoga polisi memutuskan tidak akan memberikan izin aksi. Karena masih pandemi dan kabar mulai munculnya varian baru Omicron di Afrika yang lebih dahsyat penularannya ketimbang varian Delta. Semoga saja dilarang, meskipun nanti kita akan diancam pakai neraka dan juga azab, peduli amat. Meskipun nanti kita akan dituding penista agama atau antek komunisme, karena menolak reuni 212, masa bodoh lah. Meskipun nanti ada kemungkinan jenazah disuruh mandi sendiri, biarinlah. Bahwa sesungguhnya dari kacamata saya sebagai Ketua X212 Kawal Jokowi Ma'ruf Amin, untuk reuni 212 pada 2 Desember 2012 mungkin 4 hari mendatang, menurut saya tidak ada urgensinya. Kenapa? Karena kita juga bertanya gitu, kok ini penting diperingati? Sudah seperti peringatan Maulid Nabi ya, walaupun Maulid itu tidak diwajibkan gitu ya. Tapi kelihatannya saya lihat kok X212 ini selalu ada buat gerakan di 212 seolah-olah ini sebuah sejarah yang harus tidak boleh dilupakan, dan seolah-olah di situ ada orang-orang yang terzolimi, dan seolah-olah pada saat itu ada pemerintah yang menzolimi, dan seolah-olah pada saat itu itulah orang-orang yang paling sayang dan cinta kepada ajaran Al-Quran dan hadis Rasulullah, dan seolah-olah orang-orang yang tidak mendukung X212 itu adalah orang-orang yang kafir. Ini seolah-olah. Baik. Nah, nanti kalau ada masalah atau ada klaster baru, mungkin Rizik bisa diproses lagi biar dia tahu. Sembarangan ngomong itu ada konsekuensinya. Selama ini dia terlalu angkuh sehingga terkesan mampu melangkahi hukum dengan seenaknya.
Sama seperti Bahar Smith yang dengan gampangnya mendebar ancaman dengan mengatakan akan menghabisi mereka yang mengkhianati Rizik. Pendukungnya diam-diam saja, entah karena nyali menciut atau terlalu setia hingga jadi kelihatan konyol. Bahkan ada video beredar yang memperlihatkan beberapa orang mencium kakinya. Bener-bener kacau, ada orang yang sebegitu konyolnya melakukan tindakan yang memalukan seperti itu. Kelompok ini memang tidak boleh dikasih hati. Mereka bagaikan sel kanker yang pelan-pelan menggerogoti negara ini hingga hancur dan juga rusak. Harus ditindak tegas. Rizik yang sudah dihukum pun pasti bisa membuat seruan-seruan yang tidak bermanfaat. Larang saja reuni 212 yang memang tidak bermanfaat ini. Jangan takut dengan mereka yang bakal menuduh penolak reuni 212 dengan sebutan penista agama atau anti-komunisme. Mulut mereka memang sudah terkenal ugal-ugalan. Apapun berani mereka katakan demi mencapai tujuan mereka sendiri. Jika memang ngotot untuk dilaksanakan, perlu juga menggunakan usul Guntur Romli yang mana menggunakan rumah Anies untuk acara reuni 212. Para segerombolan pendukung 212 pun tidak sadar kalau mereka yang kena masalah tak akan ada yang menolong. Mereka disuruh setia kepada Rizik, kawal sidang Rizik, mendoakan Rizik, tapi saat mereka kena masalah, apakah Rizik akan melakukan itu semua? Palingan dilepehin. Bisa dimaklumi sih, ada dugaan nasi bungkus yang terlalu lezat untuk di-skip. Belum lagi ada ancaman kalau berani mengkhianati Rizik, bakal dihabisi satu per satu. Ngeri nggak tuh? Pemerintah seringkali dituduh rezim otoriter. Nah, balik lagi soal ancaman dari Bahar, siapa yang lebih otoriter? Silakan nilai sendiri. Bagaimana menurut Anda?